Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munqiz minadh dhalal al-mursyid ilal haq al-hadi man yasha'u ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala man sallallahu alaihi Abil Qasim Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذل سالكها ولا يهتدي تاركها وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا, para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, hadirin, hadirat yang berbahagia, wabil khusus takmir Masjid Agung yang saya hormati, begitu pula yang terhormat Ketua Nahdlatul Ulama Batam, begitu pula ketua-ketua ormas yang hadir pada malam hari ini yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa panitia acara pada malam hari ini yang saya hormati dan saya cintai, yang terdiri dari pengurus FUIP, Forum Ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kita cita-citakan, yaitu menggalang ukhuwah Islamiyah sesama muslim, sesama kita seakidah ini, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Bulan Muharram itu menjadi mulia dan penuh barakah
Dikarenakan di samping bulan Muharram itu termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya adalah Allah mengampuni dosa Nabi Allah Adam. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh serta mendaratkan kapalnya. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus dari ikan hut, dari ikan paus. Pada tanggal 10 Muharram itu juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa bersama kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Di samping itu masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya adalah wafatnya cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain, di Karbala, yang dikarenakan pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap beliau. Karenanya peristiwa Karbala itu atau tragedi Karbala itu dikenal dengan pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, umat Islam dimanapun mereka berada, setiap tanggal 10 Muharram juga memperingati tanggal 10 Muharram itu yang dikenal dengan hari Asyura. Kita memperingati Asyura sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, bersama ahlul baitnya, bersama istri-istrinya, yaitu agar kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Imam Bukhari di dalam kitabnya meriwayatkan suatu ketika, suatu hari baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dari salah satu bepergiannya. Beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Karenanya beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini yang kalian puasai ini? Maka mereka menjawab, ini hari adalah hari istimewa di mana Nabi Allah Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, oleh karena Nabi Allah Musa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala beliau berpuasa pada hari Asyura, maka kami sebagai pengikut Nabi Allah Musa juga ikut berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut, baginda Rasulullah SAW menjawab, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Karenanya kemudian Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram serta memerintahkan umatnya, sahabatnya pada waktu itu untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan agar berbeda dengan orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, maka beliau bersabda, lain bagitu ila gobil la asumanna ta'sa. Apabila aku ini diberi umur panjang menangi tahun depan, kata Rasulullah SAW, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Karenanya umat Islam
dimanapun mereka berada, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Itulah yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan apa yang kita saksikan di televisi kita? Ada sekelompok manusia yang menamakan dirinya golongan Syiah. Mereka memperingati hari Asyura itu dengan memukul-mukul badannya, dengan melukai dirinya, dengan merobek-robek pakaiannya, sambil berteriak-teriak, sebentar memuji, sebentar melaknat. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man darabal hudud wa syaggal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golonganku. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW mengatakan bukan dari golonganku, siapa golongannya Rasulullah SAW? Golongannya Rasulullah SAW adalah muslimin. Berarti orang yang memperingati dengan cara yang demikian itu bukan muslimin. Laisa minna man darabal hudud wa syaggal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golonganku orang-orang yang suka merobek-robek pakaiannya serta berteriak-teriak, sebentar memuji, sebentar melaknat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang selalu kita saksikan di televisi kita. Lalu timbul pertanyaan, mengapa mereka itu kok melakukan yang demikian itu? Padahal Rasulullah SAW sudah melarang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mereka itu melakukan yang demikian itu dalam rangka menebus dosa orang-orang Syiah yang terdahulu, yang karena perbuatan mereka Sayyidina Husain sampai syahid terbunuh di Medan Karbala. Karenanya Medan Karbala atau tragedi Karbala itu di dunia Islam dikenal sebagai pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap Ahlul Bait. Saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai Karbala, tapi saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran-aliran sesat, dan aparatnya, pejabatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap aliran-aliran sesat, maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, yaitu di Irak, di Syria, di Bahrain, di Yaman, di Lebanon, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara ahli sunnah dengan golongan Syiah, akan terjadi di Indonesia. Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun umat Islam Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairiyah, ada Dewan Dakwah, dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah
berpegangan dengan apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau menjawab, hiya ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang berpegangan dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabat. Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtatan besar-besaran. Baik pemurtatan dari agama Islam ke agama-agama lain, maupun pemurtatan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, otomatis persatuan mereka akan rusak pula, yang otomatis akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara. Dari Amerika masuk jin. Kalau menurut mereka, mereka adalah jaringan Islam liberal. Tapi kalau menurut kami Al-Bayyinat, mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihim. Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya sehingga mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini difahami dan diyakini oleh para ulama salaf kita. Ajarannya jelas-jelas sesat dan menyesatkan, karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan, di mana mereka berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada Ghulam Ahmad yang mereka yakini sebagai nabi. Keyakinan yang demikian ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana Allah telah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Dengan demikian berarti ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Kemudian masuk dari Iran, yaitu aliran Syiah. Lengkapnya kalau kita nyebut Syiah itu harus jelas, karena Syiah itu mempunyai nama. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Khumainiyah yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait.
Kalau namanya memang keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, akhirnya terjerumus masuk mengikuti aliran yang menyesatkan ini. Ajarannya jelas-jelas sesat dan menyesatkan, karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya mereka juga kita tolak. Di samping itu masih banyak aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Kenapa kok aliran Syiah paling berbahaya? Karena aliran ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya, yaitu Iran. Siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja, bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya, mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan, ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah versi mereka. Kalau versi kita justru satu kemunduran. Yang perlu dana dibantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya. Kita kirim anak-anak kita, saudara-saudara kita ke Iran untuk belajar, berangkat dalam keadaan akidah as-sahihah. 2, 3, 4 tahun belajar di Iran, pulang sudah murtad, sudah pindah agama. Tokoh-tokoh kita tadi yang ditamasyakan ke Iran ini tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Berapa banyak ulama ahli sunnah yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak masjid dan madrasah milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid. Kalau bapak-bapak pergi ke Teheran, bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahli sunnah, tapi bapak-bapak dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Padahal jumlah ahli sunnah itu di Iran sepertiga dari penduduk Iran, kurang lebih 20 juta. Lakinnahum mazlumin. Mereka sangat tertekan, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Apabila mereka tetap mengadakan kegiatan, ditangkap, dibunuh, digantung, tanpa diadili digantung. Inilah yang terjadi terhadap ahlu sunnah di Irak. Mereka sangat mazlumin. Anehnya, kalau orang-orang Syiah
atau pemerintahan Iran dan ulama-ulamanya itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di Iran, tahu-tahu mereka datang ke Indonesia, datang ke bumi ahli sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus ingin mengajak ukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran dizalimi, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu, tahu-tahu datang ke bumi ahli sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama muslimnya, sesama ahli sunnahnya. NU dengan Muhammadiyah berukhuwah Islamiyah bisa. Karena apa? Karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu'. Yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah bisa. Karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu'. Tapi kita umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, perbedaannya di samping di dalam furu', di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita ada 6, untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi billahi ta'ala, maka rukun iman mereka ada 5. Kita 6, mereka 5, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka mengkafirkan kita dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka. Kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Pusat dan terutama Majelis Ulama Jawa Timur. Setelah mereka mengkaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan. Kalau kita mempunyai kitab-kitab rujukan kutubus sit, yaitu Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kutubul arba'ah, yaitu Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdzib. Ini kitab-kitab rujukan Syiah. Kita mempunyai kutubus sit, mereka mempunyai kutubul arba'ah. Karenanya para ulama di Jawa Timur setelah mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan Syiah, maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan. Seluruh umat Islam di Indonesia merasa gembira adanya fatwa yang menerangkan mengenai kesesatan Syiah ini. Namun tahu-tahu tokoh-tokoh kita dari Jakarta yang sudah pernah ditamasyakan ke Iran ini angkat suara tanpa malu, tanpa ilmu, mengatakan bahwa Syiah itu ajarannya tidak sesat. Dan ini bukan rahasia. Di televisi-televisi kita saksikan bagaimana dari Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siraj mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Dari Muhammadiyah Din Samsuddin, dari cendekiawannya Asumardi, dari habaibnya Gura Syihab, Umar Syihab,
mereka ini Syiah, apakah tokoh-tokoh kita ini sudah berakidahkan Syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun mereka sudah dicuci otaknya, sudah ditamasyakan ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan. Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mengetahui satu aliran itu sesat atau tidak sesat, kafir tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis, masukkan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu ajaran yang sudah keluar dari Islam, maka dia harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita buktikan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu berkeyakinan dan mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka ini semuanya menjadi murtad. Tinggal berapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya namanya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya yang terkenal Al-Kafi mengatakan irtaddan nas ba'da wafatin nabi illa thalatha, Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Dalam kitab yang lain mengatakan tambahan satu lagi, wa Ammar bin Yasir, lainnya murtad, Abu Bakar murtad finnar, Umar hakata, wa Utsman, semuanya murtad. Gagal Rasulullah SAW 23 tahun murid-muridnya ternyata akhirnya murtad semuanya. Ini penghinaan kepada baginda Rasulullah SAW. Padahal Allah di dalam Al-Quran Al-Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat, Allah mencintai para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, serta Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran Karim, mereka itu mengatakan bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin telah berbuat serong. Kurang ajar. Ummul Mukminin dikatakan berbuat serong, ibu kita dituduh yang tidak-tidak. Wah, kita masih toleransi dengan mereka. Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah SAW, dikatakan telah berbuat serong. Kita biarkan mereka berkeliaran, mengadakan kegiatan-kegiatan.
Kita pura-pura tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat An-Nur menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah membela Siti Aisyah, Allah memuji Siti Aisyah serta membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat zina. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah itu tetap mengatakan dan menuduh Siti Aisyah telah berbuat zina. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan kalamullah. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran Karim, mereka itu berkeyakinan dan mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh muslimin di seluruh dunia ini menurut mereka sudah tidak orisinil lagi, sudah muharraf, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang dikurangi, dikeluarkan dari situ, dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Ini keyakinan orang-orang Syiah yang tertera dalam kitab-kitab rujukan mereka. Padahal Allah telah menurunkan satu ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Quran, namun orang-orang Syiah ini tetap mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini sudah tidak orisinil lagi. Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam, mereka itu mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul dan malaikatul muqarrabin. Humaini, imamnya orang Syiah, jangan sampai kita ini salah menyebut Imam Humaini, tapi Humaini imamnya orang Syiah di dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155. Humaini ini orang yang menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin, menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Itu Humaini. Dalam kitabnya tadi itu Kashful Asrar halaman 155 dia mengatakan wa wadihun law anna ar-rasul qad ballagh bi amri imamah tabqan lima amara bihillah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arif. Kurang ajar, menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Ini Humaini yang tidak kita kenal. Di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, ketika dia berbicara mengenai kedudukan imam-imam mereka, dia mengatakan wa min daruriyati madhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan keharusan dalam mazhab kami, kata dia, bahwa imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul muqarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan si fulan lebih afdal daripada rasul, maka dia kafir. Inilah keyakinan mereka orang-orang Syiah, terutama imamnya mereka Humaini yang tidak kita kenal.
yang tidak kita ketahui. Rupanya mereka tokoh-tokoh atau ulama Syiah ini merasa bahwa di Indonesia gagal, kurang berhasil. Karenanya mereka merubah strategi, yaitu mengadakan tagrib, pendekatan antara ahli sunnah dengan Syiah. Siapa motornya? Motornya tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasyakan ke Iran tadi itu. Padahal perlu kita ketahui bahwa tagrib antara ahlus sunnah dengan Syiah itu adalah proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Di Indonesia mereka minoritas, mereka mengajak tagrib. Di Mesir dulu mereka juga minoritas, mengajak tagrib, sehingga saat itu di Mesir berdiri Darut Tagrib. Namun di Iran, di mana mereka mayoritas, tidak ada tagrib. Justru ahli sunnah dizalimi. Perlu kita pahami bahwa tagrib antara ahli sunnah dengan Syiah itu sesuatu yang muhal, yang tidak mungkin terjadi, karena perbedaannya antara ahli sunnah dengan Syiah itu di samping di dalam furu', di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka, rukun iman kita berbeda dengan rukun iman mereka. Karenanya tidak mungkin di Indonesia atau ahlus sunnah mengadakan tagrib dengan golongan Syiah. Itulah sebabnya para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kok Syiah ini di Indonesia ini kelihatan berkembang? Mereka masuk ke partai, masuk ke instansi-instansi, mempengaruhi militer, mempengaruhi kepolisian. Mereka dengan dananya yang besar. Syiah ini justru bisa berkembang dan menari di atas apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan perpecahan kita. Kita umat Islam pecah dalam masalah yang tidak masalah furu'. Kita membesarkan masalah furu', sedang musuh di hadapan kita yang berbeda segalanya. Kita bingung, hei nana, masalah furu', ya masalah gunut, masalah salat taraweh 8 rakaat 20 rakaat, masalah tahlil, yang mau tahlil suruh tahlil, yang nggak mau tahlil jangan tahlil. Mau tahlil itu tidak wajib. Yakfi, cukup. Syiah menari di atas perpecahan kita. Kita tanpa sadar, kita bingung antara sedang ini musuhnya Rasulullah, orang yang menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina mertuanya Rasulullah, menghina menantunya Rasulullah. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan. Karenanya saya sangat gembira ketika diundang ke sini. Yang mengadakan itu forum ukhuwah Islamiyah. Sebab saya sudah menganjurkan di mana-mana, kalau ada orang yang mengundang saya mengenai masalah Syiah itu, saya selalu minta
Penyelenggaranya adalah Ahlus Sunnah bersatu menolak Syiah. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini, ormas di sini membuat FUI ini hampir sama dengan yang ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur namanya GUIP, Gabungan Umat Islam. Dengan adanya GUIP Jawa Timur, mereka bisa membentengi umat dari aliran-aliran sesat. Karenanya FUI ini sangat penting. Tinggalkan yang ada perbedaan-perbedaan, masing-masing jalan. Kita ini rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kitab hadisnya sama, Al-Qur'annya sama. Mengapa kita membesarkan masalah-masalah yang kecil? Karenanya tolong tinggalkanlah hal-hal yang demikian ini. Ini sekarang kita sudah mempunyai wadah FUI. Marilah kita bersama-sama hilangkan su'udzon ini, hilangkan. Kita husnudzon bersama-sama bekerja menyelamatkan umat dari paham-paham yang menyesatkan, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkar itu penting, baik namanya minuman keras, perzinaan, tapi mungkar masalah Syiah ini adalah mungkar fil aqidah yang bisa membawa kepada kekufuran. Selamatkanlah umat ini, bentengi umat dari faham-faham yang menyesatkan ini. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza zaharatil fitan wa subba ashabi falyudhhiril 'alimu 'ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa 'alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla." Apabila timbul fitnah di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, maka setiap orang yang berilmu hadis ini ditujukan kepada para ulama, kepada para zu'ama, kepada para pimpinan. Fal yudhiril alimu ilmahu, maka setiap orang yang berilmu, yang mengetahui akan kesesatan Syiah dan lain-lainnya, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang dia ketahui. Punya sedikit, sampaikan sedikit. Punya banyak, sampaikan banyak. Wa man lam yaf'al dzalik fa 'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa apabila si tokoh tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang ia ketahui, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kembali kepada kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut? Apakah kita justru sebaliknya berbaikan dengan mereka, mengundang mereka di acara-acara kita? Hati-hati. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW sudah memperingatkan, wa man alana lahu wa akramahu aw laqiyahu bi bishrin faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka dan menghormati mereka, aw laqiyahu bi bishrin, bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa, faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad, maka dia sama dengan menganggap enteng apa itu istilah Rasulullah. Karenanya kembali kepada forum ukhuwah Islamiyah ini sangat penting, dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan agar kita ini bersatu, tidak mempersoalkan yang tidak-tidak. Semua masing-masing. Semua kitabnya apa? Bukhari. Yang ini menggunakan rujukan kitab Bukhari, yang ini menggunakan kitab Bukhari.
sama-sama kitabnya. Kalau wahid yamshi, cukup, tidak usah ini mencela ini, yang ini mencela ini. Kita tutup, kita kubur, dan kita niat bersatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakbir, yakbir. Ma'asyar hadirin wal hadirat, memang yang ditakuti sama Syiah itu atau aliran-aliran sesat lainnya itu adalah apabila kita ini bersatu. Contoh di Madura, mereka bersatu, ulamanya bersatu. Setelah mereka bersatu, aparatnya tidak berani, gubernur tidak berani, lagi gubernur, presiden tidak bisa memerintahkan mereka. Kuat mereka. Ada Syiah yang diusir dari Madura, presiden menghendaki kembali, tapi para ulama sepakat tidak bisa menerima orang-orang Syiah terkecuali apabila mereka tobat. Mereka tobat kembali ke ahli sunnah lagi, baru akan diterima. Dan oleh karena ulama bersatu, presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada para aparat dan pejabat, selamatkanlah umat ini. Kalau aparat dan pejabatnya menghendaki kota kita, daerah kita ini aman, maka jangan diberi kesempatan itu aliran-aliran sesat. Jangan diberikan izin apabila mengadakan kegiatan, baik yang namanya Asyura atau Idul Ghadir atau apa saja. Fatwa sesat sudah ada. Apakah dibenarkan satu aliran sesat berkembang? Karenanya kita ini harus bersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita bisa menekan aparat, bisa kita tekan gubernurnya, bisa kita tekan wali kotanya, bisa kita tekan. Kita pandang ada kemaksiatan, kita bersama-sama kita datangi. Kita jangan mengambil sikap yang berlawanan dengan hukum. Kita sampaikan kepada aparat, ini ada kemaksiatan, minta supaya ditindak. Sekali, kalau masih belum berbuat, 2 kali, 3 kali masih baru kita tunggu. Kita bantu aparat. Dengan forum kita ini, insya Allah apa yang kita cita-citakan, yaitu menjadikan daerah kita aman, makmur, selamat dari aliran-aliran sesat, insya Allah akan tercapai berkat Sayyidina Muhammad SAW. Yang penting niat kita, niat kita. Jangan dikasih niat yang tidak baik. Niat kita bersatu demi Islam wal muslimin. Kalau kita sudah niatnya baik, Allah akan membantu. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.